좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Oke, yang pertama itu pengertian. Oke, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang ketentuan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Oke, berikut ini daftar ketentuan khusus dalam PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Oke, yang pertama, jika tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sama dengan 54 juta dibagi 365 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, materi selanjutnya itu slide ketiga yaitu tentang jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Oke. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Oke. Penjelasan berikutnya adalah upah harian yang diperoleh karyawan secara harian, upah mingguan, upah yang diperoleh karyawan secara mingguan, upah satuan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, upah borongan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Oke, materi berikutnya tentang cara menghitung PPh pasal 21, pegawai tidak tetap tentang upah bulanan. Kamu sudah menikah tapi belum memiliki anak dengan dasar upah harian yang dibayarkan pada bulanan Januari 2023. Kamu hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250.000. Jadi berapa PPh pasal 21 pegawai tidak tetap kamu di bulan Januari? Oke, nanti kita akan hitung bagaimana caranya. Kemudian berikut cara menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap dengan upah bulanan. Upah bulan Januari 2023 sama dengan 20 kali 250.000 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. PTKP K atau 0 per 0 54 juta ditambah 4.500 sama dengan 58.500. Kemudian PTKP 60 juta dikurang 58 juta sama dengan 1.500. Oke. PPh 21 terutang setahun sama dengan 5% dikali 1.500 sama dengan 75.000. Kemudian PPh 21 terutang sebulan 75.000 dibagi 12 sama dengan 6.250. Kemudian materi selanjutnya tentang contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian. Oke, kita mulai. Fajar merupakan seorang pekerja belum menikah pada bulan Januari 2018. Fajar bekerja sebagai tenaga harian PT Morisa TV serta mendapat upah 125.000 per jumlah unit TV yang diselesaikan. Dalam 1 minggu atau 6 hari kerja, Fajar menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Kemudian berapa PPh 21 yang dikenakan? Oke, cara menghitungnya upah per hari sama dengan 3 juta dibagi 6 sama dengan 500. Upah di atas 450.000 dibagi 500 sama dikurang 450.000 sama dengan 50.000. PPh 21 terutang sama dengan 6 dikali buka kurung 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian kita lanjut kepada materinya. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang hak dan kewajiban pemotongan. Oke.
Yang pertama itu mendaftarkan diri ke KKP, yang kedua menghitung, menyetor, melaporkan PPh tentang terutang setiap bulan kalender, yang kedua membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh masing-masing penerima, kemudian penghasilan dan menyimpannya, yang kemudian tetap melaporkan pemotongan PPh tiap bulan walaupun nihil. Yang keempat, dapat memperhitungkan kelebihan penyetoran laba atau ada satu bulan ke bulan berikutnya melalui SPT atau masa PPh. Selanjutnya membuat DP dan memberikan kepada pihak yang dipotong. Terima kasih. You don't even know my name.